Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di audio Magnet Rezeki. Semoga saya doakan para member channel Telegram ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya senang sekali ketika membaca dan mendapatkan banyak sekali testimoni-testimoni Anda semua yang kehidupannya makin berkualitas, makin berkah, makin berlimpah, dan makin dahsyat, makin mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga seluruh member-member dari channel Telegram ini juga mendapatkan keberkahan yang sama dan bahkan lebih dari itu. Oke Bapak Ibu, saya sudah berjanji ingin menyampaikan tentang ilmu Garbhutala, dan ilmu ini dahsyat sekali. Saya ketika mendapatkan ilmu ini seperti mendapatkan anugerah yang luar biasa. Dan akhirnya saya selama ini hidup dengan ilmu Garbhutala ini. Ya. Oke Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan tentang ilmu Garbhutala, saya ingin bercerita dulu ya. Waktu itu ada seorang ibu yang BBM saya. Assalamualaikum Ustadz, saya udah nggak mau hidup lagi. Kaget saya mendapatkan BBM seperti itu. Belum pernah saya mendapatkan BBM yang seperti itu. Ya palingan SMS aja, mama tolong kirimin pulsa begitu ya. Kalau yang kayak gitu responnya gampang. Tapi kalau ada orang mau bunuh diri menghubungi saya, ya saya juga nggak ngerti apa yang ada dalam pikirannya sang ibu. Ya Ustadz, saya udah nggak mau hidup lagi. Akhirnya saya coba tanya balik, ibu ada apa? Ya kemudian akhirnya sang ibu bercerita, iya Ustadz, saya punya anak laki-laki umur 1 tahun meninggal dunia. Ya meninggal dunia mah biasa, tapi kenapa kok sang ibu ini udah sampai udah nggak mau hidup lagi? Ternyata meninggalnya dengan cara yang tragis Bapak Ibu. Ya sang suami mundurin mobil, sang anak main di belakang, lalu kemudian akhirnya kelindes. 2 orang kakaknya melihat dengan mata kepala sendiri sang adik dilindas mobil oleh sang ayah. Berteriak kencang, lalu kemudian sang ibu yang ada di belakang mungkin lagi masak atau apa, kemudian keluar dengan tergopoh-gopoh dan melihat anaknya meninggal dunia. Lalu kemudian dia gedor-gedor gitu ya pintu kacanya, baru kemudian sang ayah turun. Ya akhirnya 4 orang hamba Allah melihat dengan mata kepala sendiri sebuah kejadian yang teramat dahsyat buat kehidupan mereka. Sampai akhirnya ya saya merasa wah pantas aja kalau mereka ini kalau sang ibu ini selalu terhantui gitu ya, terhantui dengan pikirannya. Nah, kalau Anda mungkin sudah dengarkan materi saya tentang jeruk nipis, ini jeruk nipisnya udah bukan jeruk nipis lagi Bapak Ibu ya. Jeruk nipisnya udah mungkin ratusan puluhan gitu, tertetesi di seluruh tubuhnya. Ya, ketika membayangkan misalnya disebutkan nama anaknya saja, saya bisa bayangkan betapa traumatiknya luar biasa. Nah, pada saat itu saya juga kebingungan Bapak Ibu ya. Dan waktu itu posisinya sang ibu ada di sebuah kota yang jauh dari saya ya. Kemudian saya ada di Depok gitu. Terus kalau seandainya itu orang ada di depan saya, mungkin saya bisa langsung nasihati secara live gitu ya. Tapi ini orangnya jauh. Bagaimana caranya? Ya. Nah, disinilah korelasinya ilmu Garbhutala Bapak Ibu. Waktu itu kemudian saya bilang begini, Ibu, kalau Ibu percaya sama saya, tolong Ibu ambil air wudhu gitu. Akhirnya alhamdulillah dia percaya sama saya, dia ambil air wudhu. Saya pun mengambil air wudhu juga gitu ya, untuk menyamakan energinya. Nah, jadi di sini korelasi ilmu Garbhutala ya. Nanti saya jelaskan tentang Garbhutala ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ternyata sang ibu ini respon. Waktu itu saya berpikirnya sederhana. Seseorang yang sedang galau luar biasa, khawatir, marah, cemas, kalau wudhu insya Allah
bisa jauh lebih tenang gitu kan. Itu aja pikiran saya untuk membantu sang ibu. Tapi ternyata dia BBM lagi. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah wudhu. Sekarang apa yang harus saya lakukan gitu ya. Kemudian akhirnya saya bilang begini, ibu temannya wudhu, sholat deh saya bilang gitu ya. Akhirnya dia sholat Bapak Ibu ya. Ternyata dia ajak suaminya. Dia sholat ya, sholat hajat, sholat duha gitu ya. Lalu kemudian setelah sholat, dia hubungi saya lagi. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah sholat. Sekarang ngapain begitu ya. Kemudian saya bilang begini, coba deh Bu, buka Al-Quran gitu. Sebenarnya saya juga nggak ngerti apa yang terjadi ya. Saya pernah diskusi gitu ya. Katanya ini 30 tahun belum tentu sembuh nih gitu kan. Karena depresinya luar biasa gitu ya. Ya saya apalah saya gitu ya. Bukan siapa-siapa. Akhirnya saya bilang begini, Bu, temennya sholat Al-Quran, coba deh Ibu buka Al-Quran. Siap Ustaz ya. Nah uniknya adalah ketika dia nanya, ayatnya ayat berapa Ustaz gitu. Nah sampai saat itu saya mentok tuh, iya ya ayatnya ayat berapa ya gitu ya. Lalu kemudian akhirnya saya udah nggak sempat nanya orang, udah nggak sempat googling gitu ya Bapak Ibu ya. Udah nggak sempat lagi melakukan apapun, akhirnya saya sekenanya aja. Dan itulah awal mula saya ketemu dengan ilmu ini. Kemudian saya bilang begini, Bu, buka aja sekenanya ya. Buka aja sekenanya Al-Quran, yang pertama tertumbuk di mata, yang pertama kali terlihat di mata, itulah jawabannya insya Allah. Saya bilang begitu, pede aja saya yakin gitu ya, karena takutnya orang yang ada di ujung BBM saya nih udah mau bunuh diri gitu ya, saya takutnya begitu ya. Kemudian akhirnya dia bilang gini, siap Ustaz gitu ya. Akhirnya dia membuka Al-Quran sekenanya ya. Akhirnya saya tungguin gitu ya, sang ibu ini, apa yang terjadi pada sang ibu gitu kan. Saya tungguin ini sang ibu. Akhirnya kok nggak hubungi saya lagi, saya takut kejadian nih gitu kan. Akhirnya saya hubungi dia duluan gitu ya. Bu, gimana kabarnya gitu ya. Subhanallah Bapak Ibu, jawabannya luar biasa. Jawabannya begini, Alhamdulillah, terima kasih Pak Nas, terima kasih Ustadz atas tausiahnya, atas nasihatnya. Padahal saya belum ngasih nasihat apa-apa. Saya baru bilang kalau udah ketemu itu Al-Qurannya kita bahas sama-sama begitu ya. Tapi dia udah sembuh duluan gitu ya. Akhirnya dia datang ke rumah orang tuanya, datang ke rumah mertuanya, selesai, dan setahun berikutnya diganti lagi anak yang keempat dan laki-laki lagi gitu ya. Sembuh Bapak Ibu. Hanya dengan seperti itu dia sembuh. Luar biasa. Akhirnya yang saya coba tanyakan adalah, Bu, ya, itu ayatnya ayat berapa gitu. Itu yang bikin saya penasaran, kok bisa hanya dengan begitu itu dia bisa sembuh. Ternyata dia membuka 2 tempat, tapi yang saya ingat 1 Bapak Ibu, yaitu surat 18 ayat 4 ya. Bunyinya begini, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan ayat ini turun untuk memperingatkan kepada orang yang berkata bahwa Allah mengambil seorang anak. Kaget dia ya ketika membaca ayat itu. Saya juga kaget luar biasa, merinding sekali. Kok bisa ngepas ayatnya? Kok bisa ngepas seperti apa yang ada di kepalanya dia? Ternyata di kepalanya dia tuh dia menuduh Allah. Ya Allah, kenapa kau ambil anakku? Kenapa kau ambil yang laki-laki? Kenapa kau ambil dengan cara yang tragis? Kenapa kau ambil sekarang? Dan seterusnya. Di kepalanya dia menuduh bahwa Allah mengambil seorang anak. Mengambil anaknya dia. Gitu ya. Lalu kemudian yang lebih dahsyatnya adalah ayat berikutnya. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Masya Allah ya. Itu dia, saya bisa bayangkan Bapak Ibu ketika dia membaca ayat ini ya.
dia kan lagi nuduh Allah. Terus kemudian kata Allah, sungguh tak pantaslah, kurang lebih begitu ya, engkau menuduh aku seperti itu. Ini ya adalah sebuah kedustaan terhadap aku. Yang jawab bukan saya, tapi langsung Al-Quran gitu ya. Saya juga nggak nunjukin tempatnya, langsung Al-Quran yang tunjukkan ayatnya. Tapi ayat berikutnya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Karena Allah bilang begini, فَلَعَلَّكَ بَاخِئٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati? Dia langsung kaget Bapak Ibu. Kok Allah tahu kalau saya ini mau bunuh diri begitu ya? Kalau saya ini perasaannya udah mau bunuh diri aja, udah nggak mau hidup aja di dunia gitu. Subhanallah Bapak Ibu ya. Saya bisa bayangkan si ibu itu menangis dengan sederas-derasnya. Lalu kemudian ayat berikutnya adalah obat buat dia. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Masya Allah, akhirnya dia paham bahwa anak itu perhiasan. Dan akhirnya dia katakan dalam dirinya, ya Allah, sungguh aku akan buktikan bahwa aku adalah orang yang terbaik yang engkau pilih. Subhanallah Bapak Ibu, sembuh saat itu juga. Hanya dengan menggunakan Al-Quran. Hanya dengan menggunakan Al-Quran, lalu kemudian sang ibu ini sembuh, dan kemudian yang terjadi setelahnya adalah dia tenang gitu ya. Pastinya, karena yang kita butuhkan bukan rezeki, bukan anak, bukan yang lain. Yang kita butuhkan adalah ketenangan batin Bapak Ibu ya. Dan ternyata dia mendapatkan ketenangan batin itu ketika dia membuka Al-Quran. Nah, akhirnya saya karena dapat ilmu seperti itu ya, ternyata Al-Quran bisa jadi solusi ya gitu kan. Akhirnya saya setiap ada masalah, saya pribadi ya, setiap ada masalah saya buka Al-Quran. Setiap ada masalah saya buka Al-Quran dengan cara yang seperti itu. Ya Allah Maha Tahu lah. Saya juga nggak ngerti ini ilmu apa. Ya, apakah saya pernah coba googling tentang istikharah bil Quran. Pernah juga coba buka-buka buku tentang istikharah bil Quran. Tapi ya ini selesai gitu ya. Sang ibu ini selesai. Bisa jadi wallahu alam ini ilmu apa. Tapi akhirnya saya ketika ada masalah saya buka Al-Quran. Ketika saya punya masalah berat sekali, saya akhirnya udah nggak perlu yang lain Bapak Ibu. Saya hanya perlu ketika saya mendatangi Al-Quran, saya buka, dapat ayatnya, saya renungi, nangis dengan itu dan seterusnya ya. Suatu ketika ya, karena saya sama istri udah hidup dengan ilmu Garputala ini ya, akhirnya setiap ada masalah saya sama istri kita bersama-sama buka Al-Quran. Nah, waktu itu sempat saya sedang bimbing umroh gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba istri saya BBM saya ya, nggak punya uang nih gitu. Ya khas istrinya Ustadz lah begitu ya. Aduh, saya lagi bimbing umroh, lagi jauh dari dia gitu kan, uang udah habis gitu ya. Saat itu kami memang ada proyek, terus kemudian saya udah bekalin. Tiba-tiba semua uangnya udah habis, ternyata tukang yang datang gitu ya. Dan uangnya udah habis. Anda bisa bayangkan kalau tukang yang datang ini, mereka butuhnya uangnya uang cepet gitu ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu, saat itu saya bilang begini, bentar ya Mi, aku tanya Allah dulu gitu ya. Nah, dia udah paham tuh, saya tanya Allah maksudnya adalah saya menanyakan kepada Al-Quran. Akhirnya saya buka Al-Quran. Ketika saya buka Al-Quran gitu ya, saya ketemu ayat. Akhirnya saya kirim dia Bapak Ibu ya. Bukan kirim duit ya, tapi kirim ayat surat 11 ayat 6. Saya bilang gini, Mi, tolong buka deh 11 ayat 6 gitu. Dia bilang gini, ya udah Dewi, terima kasih. Selesai Bapak Ibu ya, nggak perlu kirim duit ya, cukup kirim ayat gitu ya. Cukup kirim ayat, selesai gitu ya. Dan ya alhamdulillah selesai. Dan saya waktu itu nggak pernah nanya-nanya. Ketika saya pulang dari umroh, ternyata emang udah nggak ada lagi masalahnya, dan dia nggak cerita. Baru setelah saya nulis buku ini, saya tanya, waktu itu ceritanya gimana? Ya ceritanya adalah setelah itu tiba-tiba aja ada konsumen yang bayar dan masuk uangnya di rekening gitu ya. Dan saat itu tepat sekali tukang-tukang akhirnya bisa terbayar semua tanpa bantuan saya Bapak Ibu. Langsung gitu ya, itu rezekinya datang. Nah, akhirnya gitu ya, saya kemana-mana saya ngomongin ke anak saya, nak,
Kalau kamu punya masalah nak, ke Al-Quran nak, ke Al-Quran nak, gitu kan? Al-Quran bisa jadi solusi buat kamu. Walaupun anak saya waktu itu masih umur 8 tahun sama 6 tahun ya, masih kecil sekali gitu ya. Saya bilang, udah pokoknya Al-Quran nak, Al-Quran nak. Anak saya yang kedua bilang, Bi, aku punya masalah. Anak kecil punya masalah, anak umur 6 tahun gitu kan. Masalah kamu apa nak? Iya Bi, setiap aku pelihara hewan, kenapa mati terus ya Bi ya? Oh gitu ya. Aduh, dalam hati saya, Masya Allah. Ya Allah, ini anak saya mau berinteraksi dengan Al-Quran. Tolong ya Allah. Coba gimana ya? Akhirnya, saya bilang ke dia, ya coba nak, buka Al-Quran. Pas dibuka, ternyata surat An-Nur ayat kurang lebih 40-an. Allah lah yang ciptakan hewan beragam bentuknya. Ada yang kakinya 4, ada yang kakinya 2, dan ada yang berjalan di atas perutnya. Dia bilang gini, ngepas banget ya Bi, gitu. Kelinci kakinya 4, kata dia gitu ya. Bebek kakinya 2. Terus kemudian ikan berjalan di atas perutnya. Dia udah ngerti Bapak Ibu. Ternyata Allah mengerti apa yang ada dalam jiwa anak saya umur 6 tahun. Masya Allah. Terhadap anak saja, itu Allah juga peduli. Kakaknya angkat tangan. Bi, aku juga punya masalah. Masalah apa kamu nak? Iya Bi, setiap minjemin barang ke temen, kok kenapa? Nggak balik Bi, gitu kan? Ya, nggak balik tuh, gitu ya. Terus kemudian saya bilang sama dia. Terus kata Umi apa? Kata Umi, suruh rebut balik Bi. Gitu. Oh gitu ya. Oke, coba deh kita buka apa yang Allah mau di dalam Al-Quran. Pas dibuka, ternyata ayatnya, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kamu dapat musibah, katakan semua juga punya Allah dan akan kembali kepada Allah, gitu ya. Dia nanya, maksudnya apa Bi? Kayaknya maksudnya diikhlasin aja nak, gitu kan? Karena kan itu barang-barang kamu, ya, pensil kamu, penggaris, ya, dan seterusnya itu punya Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi gimana? Mau pakai sarannya Umi, apa sarannya Allah untuk mengikhlaskan? Sarannya Allah dong, selesai. Nah, subhanallah Bapak Ibu, ya. Akhirnya saya selalu menggunakan ilmu garpu tala ini Bapak Ibu. Setiap ada masalah yang berat yang saya nggak tahu jawabannya, Masya Allah, akhirnya saya datang kepada sumber. Nah, saya sekarang mau jelaskan tentang ilmiahnya Bapak Ibu. Akhirnya saya coba mengilmiahkan apa sih sebenarnya ilmu ini, gitu kan? Apa sih sebenarnya ilmu ini? Ternyata Bapak Ibu, mungkin kalau Anda masih ada yang pernah ingat ada percobaan garpu tala ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 2 garpu. Ya, garpunya garpu percobaan ya, bukan garpu makan. Garpu percobaan di sebuah lab ya, ada garpu A, garpu B dihadap-hadapkan, lalu kemudian garpu A ini diberikan getaran ya, ting gitu ya. Tiba-tiba garpu yang B yang ada di depannya juga ikut bergetar, padahal mereka tidak berhubungan satu sama lain. Ding, jadi sama-sama bergetar. Si A bergetar, tiba-tiba garpu tala B juga bergetar. Nah, Bapak Ibu, untuk mendapatkan ketenangan batin yang saya sampaikan, rasanya kita udah nggak bisa sendirian Bapak Ibu. Kita udah nggak bisa sendirian ya. Kita ini terkadang gitu ya, hilang getaran kebaikan dalam diri kita. Ketika kita sudah menghadapi masalah yang sangat teramat berat, yang kita udah nggak tahu mau mengadu kemana ya. Yang sering terjadi adalah ya, kita akhirnya menyendiri. Kemudian keluar dari masyarakat, lalu kemudian akhirnya murung dan seterusnya. Akhirnya hilang getaran di dalam jiwa kita. Maka Bapak Ibu, pada saat itu ternyata Allah sudah titipkan sebuah getaran yang luar biasa, yang namanya Al-Quran. Nah, sayangnya Al-Quran ini selama ini kita nggak pernah pakai sebagai satu tools buat kita untuk mendapatkan ketenangan batin gitu ya. Yang kita pakai gitu ya, itu alat-alat yang lain. Padahal, Masya Allah, kalau kita tahu tentang ilmu ini, akhirnya kita udah nggak butuh yang lain, kita hanya butuh Al-Quran ya. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran juga, wa kadzalika anzalna ruhum min amrina. Dan demikianlah ya, kami turunkan ruh dari sisi kami. Ruh ini kan energi ya Bapak Ibu ya. Maka energi ini merambat. Nah, yang terjadi pada sang ibu, kalau dalam buku saya itu saya sebutnya nama samaran Ibu Tika ya.
Yang terjadi pada Ibu Tika ini adalah dia mengalami getaran yang tidak baik di dalam dirinya, ya. Mau pakai positive thinking, mau pakai jeruk nipis, udah nggak kepake sama dia, Bapak Ibu. Udah nggak pakai, pikirannya tuh udah tertutupi dengan berbagai macam ya kekalutan yang ada di dalam dirinya. Maka pada saat itu yang dibutuhkan adalah garpu talak, Bapak Ibu. Getaran yang kuat dari sumber yang lain. Getaran yang kuat dari sumber yang lain. Yang membuat akhirnya kita kembali pada kemanusiaan kita. Makanya Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi getaran batin buat kita, ya. Maka akhirnya setelah saya tahu ilmu ini, wah, saya akhirnya hidup dengan ini, Bapak Ibu, ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa hidup dengan ini. Akhirnya kita udah nggak butuh lagi, misalnya kita punya masalah curhat sama temen, ya, mending masalahnya selesai malah tambah lagi, jadinya malah gosip dan seterusnya, ya, rahasia kita terbongkar dan seterusnya, ya. Terus kemudian kita punya masalah, kita mau pinjam uang ke teman, terus kemudian kita telepon teman itu, ternyata malah dia mau minjem uang sama kita, gitu ya. Kebetulan nih kamu telepon, saya pas banget saya mau minjem uang sama kamu, ya sama-sama orang yang mau minjem uang, gitu kan, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu, akhirnya ketika Anda sudah memahami ilmu garpu tala ini, ya, akhirnya kita udah nggak butuh yang lain. Yang kita butuhkan adalah getaran yang amat kuat dari alam semesta yang Allah titipkan, yaitu Al-Quran untuk menjadi kekuatan batin buat kita. Maka Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan materi-materi saya, akhirnya kita udah nggak butuh rezekinya kan, gitu ya. Dalam materi taman dan kupu-kupu saya sampaikan bahwa kita udah nggak butuh kupu-kupu, tapi kita butuh tamannya. Taman itu apa? Taman itu adalah batin yang tenang, batin yang sempurna, batin yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan, gitu ya. Itu kan kunci dari materi saya, mulai dari jeruk nipis, cicak jerapah dan seterusnya. Sehingga akhirnya kejar ini, ya, kejar ketenangan batin ini, ya. Tapi kita nggak bisa sendirian dalam menghadapi kehidupan kita. Maka Allah tahu itu. Makanya Allah titipkan Al-Quran untuk kita, gitu ya. Titipkan Al-Quran. Nah, Anda mungkin bisa coba, Bapak Ibu, ya. Anda bisa coba cara ini, ya. Silahkan Anda coba. Dan pengen sekali saya mendapatkan testimoni-testimoni tentang ilmu garpu tala ini dari Anda, gitu ya. Coba begini, Bapak Ibu, ya. Seperti cara Ibu Tika tadi, ketika Anda punya masalah, coba ambil air wudhu, lalu kemudian tambahkan lagi dengan sholat, lalu kemudian coba Anda buka Al-Quran sekenanya, Bapak Ibu. Apa yang ada dalam pikiran Anda, ya Allah, saya punya masalah berat ini, tolong titipkan satu saja ayat ya Allah, satu saja ayat ya Allah, untuk menjadi hiburan untuk saya. Begitu, Anda bicaranya begitu di dalam jiwa Anda, ya, dalam pikiran Anda, dalam jiwa Anda sampaikan itu kepada Allah. Ya Allah, saya punya masalah yang sedemikiannya, ya. Mungkin Anda punya masalah apa dan seterusnya. Adukan langsung sama Allah. Mungkin nggak punya uang saat ini, ya coba ngomong sama Allah. Lalu kemudian coba, ya, di atas sejadah Anda, ya. Setelah Anda melakukan sholat, ya, wudhu sholat, lalu kemudian Anda buka Al-Quran. Dan ayat yang pertama kali terlihat di mata Anda, maka insya Allah, ya, itulah jawabannya, ya. Jadi caranya Anda pakai Al-Quran yang nggak ada artinya, ya Bapak Ibu, ya. Jadi Al-Qurannya Al-Quran yang murni, nggak ada terjemahan gitu, ya. Jadi Anda bisa pakai itu. Lalu kemudian setelah Anda dapetin ayatnya, baru kemudian Anda lihat artinya. Nah, ketika lihat artinya ini, Anda coba renung-renungin gitu ya. Maksudnya Allah apa ya? Dan yakin 100%, 1000% bahwa ayat itu jawaban buat Anda. Mungkin awalnya nggak nyambung gitu ya. Mungkin awalnya nggak nyambung, tapi kemudian Anda pikir-pikir, oh iya, maksudnya ini gitu ya. Nah, jadi saya senang sekali kalau seandainya Anda mau mencoba ilmu garpu tala ini. Ketika Anda punya masalah yang berat, yang Anda nggak bisa mengadukan kepada orang lain, cobalah langsung pakai ilmu garpu tala ini. Buka Al-Quran, lalu kemudian ayat yang pertama kali terlihat di mata, bisa sebelah kiri, sebelah kanan, atas, bawah, mulai dari pikiran Anda sebelum buka, seperti itu ya. Wallahualam, saya nggak ngerti ini ilmu apa, coba aja gitu ya.
Dan dalilnya apa nggak ngerti ya. Saya pernah dapetin dalil ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya aku kehilangan tali pecut untaku, maka aku akan menemukannya di dalam Al-Quran. Itu salah satu yang saya dapatkan kalimat dari Abu Bakar Siddiq. Ya, juga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak terima dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu kemudian Abu Bakar menyebutkan sebuah ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, lalu kemudian akhirnya dan tidaklah Nabi Muhammad SAW itu adalah kecuali Rasul, telah berlalu di antara kalian Rasul, afa imma ta'akutilan qalabtum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Apakah kalau seandainya Nabi itu meninggal dunia, lalu kemudian engkau kembali kepada kezaliman, kejahiliahan, kekafiran kamu dan seterusnya. Nah akhirnya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seakan-akan saya baru mendapatkan ayat itu. Nah, kurang lebihnya seperti itulah. Kita bukan kayak para hafiz Quran yang hafal Al-Quran di luar kepala gitu ya. Ya kita nih siapalah gitu ya. Saya juga bukan siapa-siapa, nggak ngerti apa-apa. Ya cobalah. Kayaknya kayak ilmu ngecak gitu ya. Ngebuka Al-Quran gitu. Tapi ya bismillah, coba aja gitu kan. Saya juga nggak ngerti ini apa ya. Mungkin nanti ada sebagian dari teman-teman dari yang mendengarkan audio saya yang bisa memberikan input kepada saya itu ilmu apa. Tapi sekarang ini saya pribadi hidup dengan ilmu Garbutala. Setiap ada masalah saya buka Al-Quran. Setiap ada masalah saya buka Al-Quran dan saya menemukan keajaiban saya di dalam Al-Quran. Sebuah energi Garbutala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan di muka bumi. Oke, Bapak Ibu, ya, sudah cukup panjang ini audionya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan hikmah dari ilmu Garbutala ini. Ya, setiap ada masalah-masalah, waktu itu sempat saya namanya bisnis, waktu itu sempat diadukan ke polisi, udah sedikit lagi masuk gitu ya. Masalah yang berat buat saya, akhirnya saya coba gitu kan buka Al-Quran gitu ya. Ternyata keluarnya surat Ad-Duha gitu ya. Surat Ad-Duha yang kalimatnya adalah sungguh Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Wah, subhanallah. Saya merasa bersyukur sekali gitu ya. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Masya Allah. Itu akhirnya menjadi hiburan buat saya gitu kan. Terus kemudian ketika saya punya masalah yang berat sekali, kemudian akhirnya ternyata Allah jawab gitu kan, dalam surat Hud ayat 123. Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Akhirnya saya peluk itu ya Al-Quran, saya peluk itu ayat gitu ya, dan saya hidup dengan ayat-ayat yang sepertinya ditujukan untuk saya. Oke Bapak Ibu, cobain deh ilmu Garbutala. Insya Allah Anda menemukan sahabat terbaik dalam kehidupan Anda. Terima kasih, saya Nasrullah. Sampai jumpa pada audio-audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.